mana-mana, bahkan mengatakan bahwa makam ini adalah makam seorang Habib. Ini perlu dipertanyakan datanya dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persahabatan dari kami, Kanal Aras 9. Saudara-saudaraku sekalian, memberikan data pembanding atas sebuah sejarah atau upaya ingin meluruskan sebuah sejarah yang sudah dibelokkan memang bukan perkara mudah, karena ini ada kalanya berkaitan dengan keyakinan seseorang, apalagi yang menyampaikan pembelokan sejarah itu dalam tanda petik adalah seorang tokoh. Oleh karena itu, dengan segala ketwaifan kami berusaha untuk meluruskan yang kami ketahui, karena sejarah adalah sesuatu yang penting dalam perjalanan sebuah bangsa, baik hari ini, masa lalu, dan tentu untuk masa depan. Saudara-saudaraku sekalian, kembali saya akan menyampaikan tentang Kanjeng Raden Tumenggung Sumudiningrat. Hal ini sangat penting. Kenapa? Karena beliau adalah tokoh penting dalam Geger Sepehi. Mungkin sebagian dari Anda sudah paham, tapi bagi yang belum, Geger Sepehi atau Geger Sepoi itu adalah peristiwa kelam yang menimpa Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat di masa Hamengkubuwono II, di mana pasukan Inggris berhasil mengalahkan pasukan Ngayogyakarta Hadiningrat. Bahkan terjadi perampasan yang besar-besaran, baik itu manuskrip, harta benda, bahkan berton-ton emas. Demikian dari sejumlah sumber yang saya baca. Dan tak kalah sadisnya adalah pembunuhan keji terhadap KRT Sumudiningrat yang dilakukan di dalam sebuah masjid. Seorang pejuang yang bertaruh nyawa ini, kemudian makamnya ada dua. Yang satu di Jejeran, yang satu di Semarang Selatan. Yang Semarang Selatan ini muncul 2017-an, sementara yang di Jejeran sudah mula. Hanya saja kemudian yang di Jejeran Ngayogyakarta ini dianggap sebagai makam Habib Ahmad bin Toha bin Yahya, seperti yang sering saya ulas. Nah, dalam meluruskan ini, pertama kami menggunakan data dari penelitian Dr. Yasir Arafat. Kemudian berikutnya kami wawancara langsung dengan seorang sejarawan terkemuka berkelas dunia, Peter Carey. Beliau memberikan fakta-fakta yang sangat akurat dan semuanya primer, mulai dari babat bedah ing Ngayogyakarta, kemudian ada arsip yang dari Yogyakarta yang dirampas oleh Inggris, kemudian juga serat Salasila, ada catatan dari Pangeran Diponegoro sebagai penyaksi sejarah dan sebagainya. Tetapi sebagian dari mereka yang sudah kadung meyakini kisah tentang Sumudiningrat yang dianggap sebagai Habib Hasan bin Toha bin Yahya, yang makamnya katanya ada di Lamper Kidul, Lamper ya, saya sering menyebutnya Lemper, di daerah Semarang. Maka apa yang Peter Carey sampaikan, apa yang Dr. Yasir Arafat sampaikan, ya tidak digubris. Dan saudara-saudaraku sekalian, untuk melengkapi dari apa yang kami urai ini, kami akan tayangkan penjelasan dari Dr. Muhammad Yasir Arafat ketika hari Ahad 24 September 2023 beliau melakukan ziarah dan penelitian bersama sejumlah mahasiswa-mahasiswi NU di Komplek Makam Jejeran, Pleret, Bantul, Yogyakarta. Di sana banyak hal yang beliau ceritakan. Di antaranya ini sebagai bukti penguat tentang KRT Sumudiningrat bukanlah Habib Hasan bin Toha bin Yahya, dan makam beliau memang ada di sana. Jadi selain dari sejumlah sumber historis yang ditulis oleh para pelaku dan penyaksi sejarahnya langsung, juga beliau membuktikan dengan tradisi pemakaman keluarga-keluarga besar, serta yang tak kalah pentingnya dalam acara tersebut hadir terah dari KRT Sumudiningrat yang memperlihatkan kekancingan, atau bahasa gampangannya itu bukti bahwa beliau memang terah dari KRT Sumudiningrat. Dan orang yang memiliki bukti atau kekancingan itu pasti dia terdata dalam lembaran yang ada di keraton, dalam database keluarga besar keraton yang umum disebut pas darah dalem. Data ini juga diperlihatkan. Mari kita simak penuturan dari Ustadz Yasir Arafat langsung di cungkup makam KRT Sumudiningrat. Bin Tumenggung Jayaningrat. Tembung Jayaningrat ini nanti kalau ke atas ke Mbah Kiai Ageng Krian yang makamnya ada di utara cungkup ini.
Jadi ini satu makam ini, satu komplek pesarian ini semuanya terahnya Mbah Kiai Krian. Ya, terahnya Mbah Kiai Krian. Tidak ada makam lain kalau tidak ada hubungannya dengan Simbah Kiai Ageng Krian. Ya. Sehingga di dalam catatan sejarah nanti beliau disebutkan dimakamkan di Jejeran pada jam 10 malam setelah kejadian Perang Sepehi 20 Juni 1812. Beliau gugur dibunuh oleh gabungan tentara Sepoy, ya, Inggris dan India, dibantu dengan saudara yang lain, ya. Kita tidak usah sebutkan satunya, itu terkait dengan Catur Sagotro, ya, bapak-bapak ibu semua. Kemudian dimakamkan malam harinya oleh para pengikutnya di sini, di Jejeran. Karena apa? Karena pertama, tanah ini adalah tanah apanase atau tanah lungguhnya beliau. Tanah lungguh itu artinya yang dimiliki oleh beliau pada waktu itu. Kemudian yang kedua, lebih penting lagi daripada sekedar pemilikan tanah. Yang kedua, karena leluhurnya dimakamkan di sini. Sehingga beliau dimakamkan di sini, KRT Sumodiningrat. Ya. Dan beliau kemudian ketika malam harinya itu dikuburkan di sini oleh para pengikutnya malam hari. Ya. Ini tercatat di Serat Salasilah Luluhur Ingka Danurjan, salinan tahun 1899. Jadi kurang lebih sekitar dari 1812 kejadian Sepehi, sekitar berapa puluh tahun, nanti silakan jumlahkan sendiri. Cerita yang paling kuat yang menerangkan bahwa beliau meninggal ketika peristiwa Sepehi ada di Babat Sepehi karangan Pangeran Mangkudiningrat. Ya, ada bukunya. Ya, kalau ada yang tidak bisa bahasa aksara Jawa, pengalih aksara. Ini udah dialih aksarakan. Babat Sepehi ditulis oleh Pangeran Mangkudiningrat. Pangeran Mangkudiningrat itu adalah anaknya Sultan HB2. Jadi iparnya Tumenggung Sumodiningrat. Sumodiningrat ini adalah menantunya HB2. Istrinya bernama Gusti Kanjeng Ratu Bendoro. Anaknya GKR Gedaton, Gusti Kanjeng Ratu Gedaton. Nah, di Babat Sepehi ini dijelaskan, ini karya ini selesai belum setahun setelah peristiwa Sepehi. Peristiwa Sepehi 20 Juni 1812. Babat Sepehi ini selesai ditulis bulan Maret 1813. Jadi belum setahun kejadian. Jadi ini sumber primer dalam ilmu sejarah kalau ingin membahas tentang KRT Sumodiningrat. Yang kedua, ada Babat Panular. Ditulis oleh Pangeran Aryao Panular, pamannya Pangeran Diponegoro, kalau nggak salah ya Pak ya. Ini mohon diingatkan kalau saya salah ya. Babat Panular ini menceritakan bahwa memang Tumenggung Sumodiningrat dimakamkan di Jejeran. Babat Panular ini selesainya bulan Oktober 1815. Diselisih 3 tahun dari peristiwa Perang Sepehi. Jadi sumber-sumber yang menyebutkan bahwa KRT Sumodiningrat dimakamkan di Jejeran adalah sumber-sumber primer di dalam sejarah. Ya. Bersama kita hari ini juga hadir akademisi yang menulis tentang peristiwa Sepehi. Itu ada Bapak Dr. Lilik Suharmaji di belakang kita. Beliau menulis banyak tentang Sepehi. Beliau lebih tahu data detailnya, kapan penyerangan, jam berapa, siapa yang meninggal, dan catatannya ada. Yang paling menarik adalah dari Babat Sepehi yang ditulis oleh Pangeran Mangkudiningrat ini diceritakan bahwa Pangeran Mangkudiningrat ini lengannya terluka terkena perang. Terkena meriam. Berarti beliau saksi di tengah lapangan. Jadi ini catatan Babat Sepehi ini catatan lapangannya Pangeran Mangkudiningrat. Jadi dari sisi sumber sejarah, yang menulis sejarah adalah orang yang langsung mengalami sejarah, pelaku sejarah. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa makam ini berada di mana, bahkan mengatakan bahwa makam ini adalah makam seorang Habib, ini perlu dipertanyakan datanya dari mana. Ya, silakan adik-adik kalau mau membaca, sudah ada terjemahannya dan sudah ada transliterasinya. Kekancingannya juga sudah ada. Ini milik Pak R. Budi Rahmanto yang menunjukkan ini kekancingannya. Punya mbah, punya ibu. Punya mbah, punya ibu. Punya siapa lagi Pak? Bude, Pak D. Punya Pak D dan Bude, ada semua di sini. Ini punya mbah. Iya. Punya ibu, punya Bude, Pak D. Iya. Ini tahun salinan
nyambung Mm-mm. tahun 1940. Semuanya ini Ya. punya ibu Ade Bude. Itu datanya nyambung, semua nyambung. Itu demikian. Oke. Jadi semua ada. Ini salinannya nanti juga ada di sini ya, nama-namanya Di belakang. yang di belakang. Belakangnya. Ya. Ini ya. Mm-mm. Ini silsilahnya. Mm-mm. Tuh. Nah, ini sudah mulai sobek ini. Heeh. Ini dari Sultan HP1 Mm-mm. yang Jayaningrat, Raden Temenggung Jayaningrat. Sumadiningrat, Mm-mm. sampai ke bawah, sampai orang tua kami. Ini Tuh ya. ini terkait demikian. Pancingan. Jadi adik-adik nanti akan menemukan informasi tentang beliau yang sejarahnya dipalsukan. Ya. Itu banyak di internet dan di mana-mana, terutama di medsos. Ya. Jadi data tersebut kami sudah periksa secara ilmiah. Kami lihat di sana sini dan juga kami meninjau di tepas darah dalam ya. Tepas darah dalam ini bagian di keraton, dinas di keraton yang mengurusi pernasapan ya, Gus Engi. Di keraton nggih. Ya, silsilah dan pernasapan di keraton. Nggih. Ini ada tulisan tepas darah dalam. Di semua anak cucu yang terkait dengan keraton jika punya surat kekancingan punya seperti ini. Nah, kira-kira demikian. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Yasir Arafat adalah bukti-bukti primer yang diperkuat dengan data-data dari anak turunannya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.